Risiko punya NPWP Bang. Jadi ketika sudah punya NPWP akan melekat kewajiban melaporkan pajak walaupun nihil ya. Kita kasih solusi. Haris, Adi, wah ini konsultan pajak nih. Lagi rame kan di berita-berita tentang anak pejabat pajak. Ada baru lagi loh bro, tahu nggak? Yang Jawa Tengah. Ya. Oh iya. Iya kan tuh, coba dilihat berita ini. Anak pegawai pajak dijerat pasal berlapis aniaya putra petinggi Ansor. Oh ini kan yang lama ini. Emang lama? Iya kan. Ini sebelum kasus yang Dandi kemarin. Ini bukannya Dandi ya? Emang iya ini Dandi? Gua nggak begitu ngikutin. Emang ini Dandi? Pegawai pajak judulnya tuh. Oh pegawai pajak. Anak pegawai. Oh iya benar. Dandi, iya itu Dandi. Oh gitu. Gua nggak begitu ngikutin si ininya sih, kenanya ormas apa segala macam. Oh oke. Tapi memang kasus-kasus seperti ini kan, gue mau nanya sebenarnya dari pertanyaan pertama tuh pertanyaan pamungkas langsung ya. Kalau anak pejabat pajak bayar pajak nggak? Bayar seharusnya. Oh bayar. Ya, bayar seharusnya. Kan konsep dari pajak itu penghasilan kan ya. Ya. Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi atau tambahan untuk memperoleh tambahan harta, nah ini harus dipajaki sebenarnya. Nah, Keren. tergantung dari source of income-nya dari mana ini. Oke. Nah itu nanti ada breakdown-nya gitu Bang. Ini dua orang ini udah paham betul mengenai ya perpajakan apa segala macam. Karena pajak itu sebenarnya mudah ya. Pajak Sebenarnya iya, kompleks. Karena kompleksitas perpajakan ini di Indonesia ya termasuk yang sangat kompleks gitu. Jadi ya kita cukup berpikir ya. Kalau bukan konsultan ini pasti pegang kepala gitu. Iya betul, makanya gue ngundang lu berdua di sini. Soalnya seru banget ya. Sebenarnya kita banyak pembahasan mengenai pajak nih bro. Ya kan, lu dari pajak itu mudah. Gue pengen tahu semudah apa nih. Ya Haris, Adi. Sebenarnya kan banyak yang masih keraguan tuh yaitu ketika giveaway. Si pemberi giveaway sama penerima giveaway kena pajak apa enggak? Terus ketika kita telat SPT tahunan, gimana caranya biar nggak kena denda, lebih bayar? Apalagi sih biasanya keresahan-keresahan UMKM tuh. Kalau PKP, iya kan, pengusaha kena pajak. Itu biasanya boleh nggak atau harus memberikan pajak kepada kliennya? Nah, ngerti nggak misalnya PPN. Kenain PPN boleh apa enggak? Kan kadang kita bingung ya, misalnya gue ini sebagai pengusaha, sampingannya lainnya tuh ada menjadi freelancer misalnya. Ya kan, ngajar dan seterusnya. Terus juga kadang ngasih rate card ke klien tuh dikenakan pajak. Di rate card tuh include atau misal PPN deh 0,5 ya PPN ya. Iya. Include PPN 11%. 0,5 itu UMKM. Iya UMKM. Dikenain ke the rate card tuh. Ini udah include PPN apa belum? Nah itu kan masih bingung. Plus ada juga orang-orang kantoran yang di luaran kantorannya dia punya bisnis atau menjadi freelancer. Nah ini hitung pajaknya gimana bro? Nah ini kita bahas semuanya. Pokoknya kompleks banget ya. Kita bahas dari awal aja deh. Mungkin CEO, COO, siapa yang mulai duluan? Monggo. Coba yang dekat sama anak pejabat. Yang mana dulu nih? Giveaway atau PKP atau yang PKP aja. Boleh, yang paling ringan dulu lah kita bahas. Nah, PKP. Jadi masyarakat ini masih bingung nih ya. Pajak ini ada PPN, ada PPH gitu. Nah, kalau untuk PPH ini sebenarnya kita objeki dari konsumsi ya, dari konsumsi. Jadi ketika wajib pajak ini omsetnya di atas 4,8, kita bicara omset ya, maka dia harus PKP. Ini amanat undang-undang gitu. Iya bro. Nah, Oke. Tapi walaupun masih di bawah 4,8, dia boleh PKP. Nah misalnya kayak ada perusahaan lawan transaksinya mengharuskan dia harus PKP nih tendernya. Kayak misalnya ke pemerintah, BUMN. Nah misalnya kasih solusi, ngasih jasa ke BUMN. Nah itu banyak yang mensyaratkan harus PKP. Makanya walaupun belum 4,8 ajukan PKP. Oh nggak bisa, orang penghasilan belum dapat 4,8 miliar. Itu pilihan. Saya emang gak kenceng orangnya. Siap. Masalah pajak kan soalnya kan. Oke, terus meskipun itu datang dari pemerintah kita harus taat. Iya dong. Oke, lanjut.
Habis itu kalau misalkan di bawah 4,8 miliar, cara diem-diem baik itu nggak apa-apa juga kan? Sah-sah aja kan? Diem-diem baik terkait apa ini, PPN atau? Iya PPN boleh deh. Kalau di bawah 4,8 ya diem-diem baik nggak apa-apa karena dia masih boleh milih nggak PKP gitu. Ah itu. Nah yang repot dia nggak PKP tapi dia pungut PPN. Nah ini namanya pidana ini. Oh. Jadi kan ada ya. Oh itu karena pidana ya? ketidaktahuan ada yang minta PPN nih customernya. Ya dia bikin aja invoice tapi ditulis itu ada PPN. Nah ciri dari PPN itu paling nggak ada faktur pajaknya. Dia cuma kasih invoice 100 juta plus 11% gitu ya. Iya betul. Nah tapi dia belum PKP. Nah ini kesalahan besar ini. Oh coba kita simulasiin ya. Nih biar harus pada tahu dan melek nih teman-teman UMKM nih, ya kan? Atau mungkin pelaku jasa gitu kan ya. Rata-rata gini di red cardnya, di invoice-nya. Coba sebut saja ada orang bernama Haris misalnya. Ya benar kan? Coba beliau ini adalah pengusaha. Habis itu coba simulasiin yang rata-rata terjadi di invoice apa segala macam dengan nilai-nilainya bisa dijelasin coba. Yang belum PKP tapi yang belum PPN tapi 11% tadi itu Mas. Aris nih ya. PKP, belum PKP. Kemudian mau tender nih ke instansi pemerintah. Nah, kemudian bukan instansi pemerintah, yang swasta aja ya. Iya, tahu terpeleset lo terkenal lo. Dia deg-degan sendiri. Tadi gua ajak bahas Dandi lu nggak mau pas di off air. Nah, contoh ulang ya. Iya. Ulang ya. Hapus ya. Pokoknya PKP by the way pengusaha kena pajak maksudnya kepanjangannya. Oke, lanjut. Ada seorang namanya Haris. Terus dia bekerja atau mungkin pengusaha swasta. Iya, swasta. Oke. Terus? Kemudian dia menjual barang nih ke orang ya. Menjual barang dan di situ dia mungut PPN padahal belum PKP. Oke. Misalnya 10 juta, PPN-nya 11%, berarti 1.100 plus 100 juta ya. Total invoice ya. Iya. Nah, kemudian karena dia belum PKP, dia nagih nih ke customer. Nah, ini termasuk tindak pidana ya, karena dia belum PKP tapi mungut PPN gitu. Jadinya pungli. Pungli apa? Masuk kantong. Enggak, makanya gue nanya. Pungli bukan? Masuk kantong kan Mas ya. Masuk kantong, masuk suap. Kantong. Masuknya apa? Suap, pungli? Bukan suap yang bukan pasti. suap ya. Karena dia mengatasnamakan PPN kan ya. Mengatasnamakan PPN tapi nggak distorkan gitu Mas. Betul, hak negara nggak distorkan karena dia belum PKP. Beda kalau kasus tadi sama dia PKP nih ya. Nah ini benar gitu loh, dia keluarin invoice 11 juta plus PPN dan ada ciri satu lagi adalah faktur pajak gitu. Faktur pajak. Oke. Faktur pajak didapetin di? Dia yang nerbitkan, jadi invoice plus faktur pajak. Nah ini PPN. Oh ngerti gue kenapa jadi pidana. Ini teman-teman harus paham nih di sini nih. Ya mungkin ada yang nonton tuh rata-rata ada yang nggak tahu atau ada yang pura-pura nggak tahu. Ya kan. Nah jadi gini. Kenapa jadi pidana? Karena ketika kita nih belum pengusaha kena pajak, oke, belum 4,8 miliar lah pendapatannya gitu ya. Itu omset dong, bukan profit dong. Omset. Ya. Tapi ternyata dia harus mungut pajak. Misalnya lo klien gue nih, ya kan gue jual nih aset di ruangan ini deh, gelondongan studio podcast 100 juta misalnya, ya dong. Akhirnya gue kasih lo PPN tuh. Kena sini bayar 11% ada pajaknya. Sementara gue belum penghasilan. Nah, yang dimana kalau gue PKP kan harus nyetor ke negara kan? Iya. Mungut dulu baru. Iya, harusnya gitu kan. Nah, jadi mungut dulu karena gue pengusaha kena pajak. Gue kasih lo nih. Sorry nih kena PPN nih bro. Kenapa? Ya gimana? Gue harus nyetor ke negara juga nih. Gue ambil dari dulu ya, gitu kan? Karena sudah PKP. Karena gue udah ada PKP. Betul. Gue ambil, gue store. Nggak gue makan dong. Enggak. Store. Nah, yang jadi masalah bahkan jadi tindak pidana adalah ketika gue belum PKP, kan nggak nyetor ke negara. Berarti gue makan sendiri dong. Iya. Apa yang mau disetor? Nah, Karena kan gue belum PKP, jadi gue nggak nyetor apa-apa. Jadi terus ngapain mungutin dari orang kalau lu nggak nyetor ke negara? Otomatis biasanya kan dimakan sendiri. Nah itu pidana tuh. Sahih.
Masya Allah, sohi ngeri banget nih. Masya Allah. Jadi Mas muka mina aina anta. Maafi pajak. Jadi bahkan ada yang sampai membuat faktur pajaknya juga tapi fiktif gitu. Coba cari beritanya tuh banyak tuh. Faktur pajak fiktif. Bikin di Google gitu. Ngemplang istilahnya berarti apa? Yang paling tepat adalah ngemplang pajak. Ngemplang tuh apa? Pengemplang itu bahasa apa tuh? Irlandia? Bukan, bahasa pajak. Bahasa apa pajak? Apa tuh maksudnya ngemplang tuh gimana? Ngemplang apa ya? Dia manipulasi lah. Ngemplang. Nempeleng gitu. Memanipulatif, penipuan. Bahasa gampangnya ya. Cari bikinnya gimana? Ya tinggal bikin aja bang. Pakai Canva? Nggak bener gue nanya. Palsu aja udah cari aja coba faktur pajak diambil, di copy, diedit gitu kan? Iya bisa kayak gitu. Wow parah. Lalu kalau nggak PKP, terus gimana caranya untuk nggak mungkin juga dia nggak ada setoran juga ke negara ya? Kalau di bawah 4,8 kan nggak wajib PPN bang, tapi boleh memilih untuk PKP tapi nggak wajib. Kenapa kok ada yang memilih untuk PKP? Yaitu tadi mungkin dia bekerja sama instansi pemerintah yang mewajibkan PKP. Nah dia kan meskipun di bawah 4,8 milih PKP. Ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau aslinya di bawah 4,8 itu nggak wajib PKP atau nggak ngenain 11% itu tadi PPN 11%. Saran lu gimana? Maksudnya tergantung pilih PKP apa enggak? Tergantung kebutuhan. Nah ini coba saya kasih strategi nih bang. Wah keren nih. Nah jadi misalnya nih Bang Dery nih usaha apa nih ya? Apa podcast? Usaha podcast tuh gimana tuh? Oh jangan. Jualan apa gitu? Jualan baju ya? Jualan baju. Jualan baju Fatkera. Fatkera. Nah awalnya omset 4 miliar nih ya. 4 miliar ya di tahun 2022 nih. Nah diestimasi di 2023 nih omset akan naik nih. Akan naik bisa 6M gitu ya Bang ya. Nah, amin. Otomatis ada harus PKP dong ya. Karena udah lebih dari 4,8 miliar. Betul. Nah, ketika nambahin 11% ini ke customer kan akhirnya daya saingnya berkurang nih ya. Benar. Karena ada biaya tambahan kan. Iya lah. Pasti kan gua naikin margin tuh. Nah, naikin margin, ada PPN, customer bisa lari nih ya. Iya. Dulunya harganya 200 Mas ya. Kalau ada PPN kan berarti ditambah 11%. Iya. Kalau customer lo kok nambah 11%, wis cari yang lain gitu. Daya saingnya berkurang dengan ada potensi untuk dia kabur lah konsumen. Oke. Nah, kemudian gimana ini caranya kalau menurut Bang Dery ini? Ngakalin. Benar ngakalin. Ya bener kan, salahnya gue di mana? Boleh kan, makanya gue butuh konsultan pajak. Sebenarnya gue nggak begitu paham mengerti perpajakan nih. Gue tinggal panggil konsultan pajak, lu pada kelar gitu kan. Itu. Cuma kan maksudnya kan buat teman-teman UMKM, kalau nggak nih bubar aja nih podcast kalau cuma gitu doang kan. Sudah aja, yaudah panggil konsultan pajak, thank you, selesai. Akalin dong, biar nggak lebih bayar. Nah, kita ngakalin dengan namanya tax planning nih. Kita cari celah hukum yang legal dan sah gitu loh. Oh nggak manipulasi? Tidak manipulasi. Kita nggak mau ngajarin manipulasi bang. Jadi caranya gimana? Kita spin off, kita pisah badan usaha nih. Gimana caranya? Yang tadi itu ibaratnya misalnya tadi CVA, dia dibiarin di 4M. Nah omset satunya kita pisah ke CVB. Oh kalau nggak ada CV-nya, kalau cuma satu? Ya tetap 6M. Bikin dulu. Boleh nggak dia? Mau ke pribadi juga boleh. Oh bukan gini bro. Kalau omsetnya udah turun, udah dapat maksudnya 6M ya tadi ya, estimasi ya. Kan kelihatan dari tanggalnya nih, tanggal masuknya misalnya apakah se-audit itu gitu loh. Ya, contoh, masuk nih di hari ini gitu, tanggal 1 misalnya masuk 6M. Terus gue baru bikin tanggal 1 juga. Ketahuan nggak kalau ini kayak kesannya mau ngindar gitu dan bikin perusahaan baru? Makanya kita butuh susun strategi dengan konsultasi gini. Oh ini sudah terlihat omset 4M, dirasa ini kayaknya ke depan akan rame. Ya udah dari sini kita udah mulai bentuk nih. Bikin PT baru? PT boleh. Oh minimal CV? CV boleh, OP pun boleh gitu loh. Oh ya? Jadi kita bisa memaksimalkan pajaknya ini, tax savingnya cukup bagus ya, sama persaingan di bisnis menurun gitu ya. Tadi yang daya beli ketika Bang Dery mau jual tambah PPN, nah ini customer bisa mundur. Nah, kita pisahin gini. Tapi kekurangannya adalah
masing-masing CV ini jangan sampai rekeningnya jadi satu gitu Bang. Ini banyak orang nggak dipersiapkan di situ. Jadi ketahuan lagi, tetap ketahuan dong. Rekening jadi satu, rekening pisah masing-masing, kemudian stok juga pisah masing-masing. Jadi memang harus sedetail itu gitu loh. Oh, karena kalau nyatu tetap kebaca. Iya. Kalau ini cuma ngakalin doang nih gitu. Nggak cocok gitu loh. Kemudian kita juga bisa pakai, kita itu kan PPN ya, kita kaitkan juga ke PPh-nya. PPh-nya kita bisa pakai 0,5% nih. Kalau misalnya 6M, udah selesai kan, nggak bisa pakai 0,5 untuk tahun berikutnya. Soalnya di atas 4,8M. Oh iya. Jadi betul. di atas UMKM kan nggak bisa pakai 0,5. Nggak bisa pakai yang PPh, mesti pakai yang PPN. Betul. Karena kalau PPh itu di bawah 4,8. Iya dong. Oke. Nah ini salah satu strategi gitu. Kalau kita sambungin lagi nih misalnya, misalnya PT ya. Nah tadi ini lanjut ya, PT kemudian ini masing-masing sudah mendapatkan keuntungan ya, laba sebelum pajak ya. Nah ini kan otomatis kalau PT akan disalurin ke dividen gitu ya. Nah dividen ini kan bisa kena pajak bisa enggak nih? Oke. Nah jadi kita bahasnya gini Bang Der, misal apa? Anda kenapa tiba-tiba lagi kejelasan nyerah di tengah jalan? Ada porsinya. Ya. Aki ini tadi kayaknya agak miss. Aki Deriansa misalnya ya, punya PT. PT ya, ini PT ini aja, PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. PT Kui. Misalnya Bang Dery kerja di PT Kasih Solusi dari Januari sampai Agustus nih ya. Oke. Nah, dari Januari ini estimasi perhitungan PPh 21 itu adalah dikali 12. Karena kan nggak tahu dong mau resign di Agustus ya. Iyalah. Nah, kemudian sudah resign. Nah, sementara selama ini sudah diestimasi dipotongnya PPh-nya itu dikali 12. Nah, ketika dapat bukti potong, nah kemudian di SPT tahunan bukti potong ini kan dilaporkan kan ya. Nah, otomatis terjadi kelebihan pemotongan karena waktu dihitung ulang ternyata seharusnya pajak yang dipotong nggak segitu gitu. Oh ya, makanya kelebihan. Iya. Itu kalau ngisi sendiri begitu, Bro. Bingung ya. Iya. Satu bingung, SPT dan seterusnya gitu ya. Yang kedua kadang kita nggak ngerti juga kan caranya, sehingga begitu bayar lebih bayar tuh, lebih bayar parah. Dan kadang kalau ikhlas ya udah bayar aja gitu ya, udah daripada repot. Makanya gue rata-rata ya pakai konsultan aja gitu loh. Nah itu yang jadi kendala. Cuma sebenarnya kan kita kan nggak harus lebih bayar kan, sesuai dengan apa yang ditentukan aja kan. Nah ini sebenarnya ada salah itu Bang. Lebih bayar yang maksudnya Bang Dery kalau di pajak ini lebih bayar itu dia kelebihan bayar. Yang tadi Bang Dery maksud lebih bayar kurang bayar apa? Kurang bayar. Oh kurang bayar. Beda berarti kisahnya. Lebih bayar sama kurang bayar maksudnya gimana? Lebih bayar itu perusahaan. Iya jadi hitungannya tuh nggak pas gara-gara ada beberapa yang kayak tadi misalnya diceritakan. Dia nggak clear sampai mau resign sampai bulan Agustus. Iya. Akhirnya dia harusnya bayar segini tapi jadi segini over. Oh, bener ya, dong. Lebih bayar. Jadi itu kayak mau ngambil yang sudah dipotong itu kan, restitusi kan. Iya. Nah itu berarti benar lebih bayar itu kita bisa ambil uang kita itu. Nanti secara ketika sudah dimasukkan SPT-nya nanti pihak DJP-nya nanti akan melihat nih apakah benar ini lebih bayar. Jadi nanti misalnya bisa ada surat konfirmasi. Ini yang nggak mau datang nih biasa. Iya biasanya nggak ya. Kalau ada panggilan surat gitu nggak ada yang mau datang biasanya. Ya karena takut kan ya Bang ya. Iya dong. Jangan takut. Kita makanya harus melek pajak. Oh, gue biasanya ya udah acukan begitu saja. Iya itu karena ketidaktahuannya. Kenapa pentingnya melek pajak? Karena kan pajak ini suatu paksaan. Ya, pajak ini suatu paksaan yang mana kewajiban masyarakat kan wajib bayar pajak kan Bang. Oh iya. Kalau udah wajib pajak, kalau udah wajib pajak harus bayar pajak. Nah kalau ketidaktahuannya ini malah mengakibatkan denda-denda dan sanksi-sanksi itu tadi. Makanya itu pajak itu mudah itu, yaitu padahal kan kita kan bergeraknya di konsultan. Nah tapi kita edukasi pajak yang seharusnya bukan tugas kita Mas ya, edukasi pajak.
Seharusnya kalau orang pada nggak paham pajak kan malah enak dong negara. Mungutin denda, mungutin sanksi, makin banyak denda makin banyak sanksi, kan negara sebenarnya lebih enak kalau masyarakatnya nggak paham jadi pajak. Meminimalisir itu. Nah, meminimalisir masyarakat terkena denda dan sanksi kayak gitu sih. Melek Kalau pajak ya. melek pajak. Jadi biar kalau masyarakat tahu, kalau orang pribadi akhir Maret waktunya lapor. Nah, kalau dia akhir Maret sudah lapor, itu kan nggak kena denda, nggak kena denda 100.000. Kalau lewat lapor kan kena denda, Bang. Kena denda. Nah, itu mungkin kita ngelihatnya 100.000 ya. 100.000, oh iya kecil 100.000. Oh enggak, nanti dia efek bola salju tuh. Nah, tapi kan rata-rata orang-orang ini sudah misal nggak lapor 3 tahun, 4 Iya. tahun. Nah, itu kan udah akumulatif. Akumulatif per tahunnya kan. Per orang. Misal yang punya NPWP ini di Indonesia, misal di Indonesia penduduknya 270 juta. Yang punya NPWP misal aja Mas. Bang, misal 50 juta. 50 juta orang punya NPWP. Ini telat lapor semua. Nah, 50 juta orang itu tadi kan kena denda 100.000. Nah, itu kaliin aja. 50 juta kali 100.000 berapa? 5 triliun per tahun pendapatan negara dari dendanya orang. Dendanya orang yang nggak paham pajak nih. Jadi dia nggak tahu, kelewatan April, belum SPT tahunan orang pribadi. Kena denda per orang. Nah, itu rata-rata di situ sih, Bang. Risiko punya NPWP, Bang. Jadi ketika sudah punya NPWP akan melekat kewajiban melaporkan pajak walaupun nihil ya. Walaupun nggak ada penghasilan ataupun penghasilan di bawah PTKP. Jadi ini perlu concern gitu ya. Tetap lapor ya? Tetap lapor. Tapi gini bro, kan ada yang bilang juga katanya kalau kita telat SPT tahunan, telat lapor ya, kan bisa nggak kena denda juga. Sistemnya diakalnya kayak gimana ya? Yang gue pernah dapat kayak gitu deh. Nah gue terus terang nggak ngerti, gue bukan orang perpajakan ya. Jadi kalau kita telat lapor SPT tahunan, tapi bisa diakalin nggak kena denda gitu bro. Oh itu dia dengan mengajukan perpanjangan bang. Oh biasanya gitu. Perpanjangan, ngajukan dulu. Ya sebenarnya tetap lapor tapi dengan perhitungan estimasi gitu loh. Jadi memang kayak gini-gini memang perlu diketahui. Misalnya usahawan ya, dia belum selesai nih ngitungnya, lapor perpanjangan dulu, submit apa adanya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dia submit yang realnya. Oh, di situ poinnya. Strategi perpanjangan ya supaya tidak kena denda. Enak nih, pajak itu mudah, jadi banyak strategi perangnya nih. Oke, jadi di per kapan, per bulan apa? Pertengahan jalannya yang dimaksud itu indikasinya gimana? Misalnya Maret ya, diestimasi sudah kayaknya nggak selesai nih, apa rekapan ini belum selesai. Ataupun umumnya ya kalau badan itu dari auditornya belum selesai closing pembukuannya, laporan keuangan ya, dia ajukan itu waktu April ya, April dia submit sekalian, itu namanya ada kayak SPT perpanjangan lah, gampang. Oke. Jadi nggak kena sanksi. Nggak kena dong, tuh bisa berarti dimain kayak gitu aja. Ya. Tapi menariknya gini, tadi kan katanya dipecah ya, kita balik lagi mundur tadi ya. Dipecah kalau misalnya pendapatannya berapa tadi? 6M dipecah-pecah. Di atas 4,8 miliar. Nah kalau gitu, kalau pendapatannya misalnya anggaplah ini random nih 100 miliar. Nah, bikin aja banyak perusahaan. Ini nggak menjadi nggak efektif karena administrasinya begitu banyak. Misal 100M dibagi 4,8 berapa, Bang? 20 berapa persen? 20-an. Iya 20 ya 20 kurang lah. Ya 20 lah. Ini kan sangat nggak efektif gitu loh. Karena kita harus menempatkan semua masing-masing rekening semua 20. Dibikin aja. Kalau mau ya monggo gitu. Oh, maksudnya nggak efektif itu adalah capek, ribet. Iya betul. Effort gitu. Tapi nggak ada ngaruh kan kemana-mana. Mungkin nanti dengan banyaknya perusahaan begitu diaudit, taunya malah lebih kena lagi pajaknya karena gitu. Karena takutnya gini, mengelola 20 perusahaan ini kan ya takutnya miss. Kadang perusahaan ini stoknya ditaruh, ini kan perusahaan A, B, C ya. Stoknya ditaruh, seharusnya A yang order, tapi stoknya ditaruh sini, dia jualan, ini jadi kacau malahan. Jadi kita lihat dari sisi ini juga gitu loh. Berarti yang paling layak gimana? Ya. Yang pemecahan tadi adalah minimal, yang maksimum berapa? Minimal 3 perusahaan lah kalau menurut saya.
Oh, berarti kalau 3 perusahaan 15 maksimal bro. Maksimal 3 perusahaan. Berarti kalau 3 perusahaan pendapatan 15 miliar. Iya. 15 miliar ya. Kalau misalnya sudah semakin naik, ya udah kita percaya, ya udah besarin perusahaan ini dengan misalnya 1 ya kita omset kita naikin terus, yang 2 kita maintain untuk di bawah 4,8 terus, ini bisa kayak gini gitu. Oh iya, jadi kalau udah dapat 15 miliar kurang ke bawah gitu ya, 15 miliar kurang. Yang 1 di. Nah, satunya nggak apa-apa tuh, gencarin aja dapat 1 triliun. Nah misalnya, ya kan. Nah, yang 2-nya maintain, ditahan tuh. Dijaga di bawah 4,8. Oh, jadi orang dipaksa nggak boleh kaya ya? Strategi sih bang. Legal ya. Ya legal sih. Legal. Cuma jadi ditahan pas sudah mau 4,9. Jangan beli. Jangan. Bukan beli, tapi dialihkan ke yang satunya. Gue bercanda bro. Ya dialihin ke sini, dibuang-buang gitu kan. Kirain seserius itu. Nah, tapi kalau ngomongin soal strategi apa segala macam, apakah ini berlaku strateginya ke freelancer? Pekerja kantoran. Nanti bisa. Kan kita bahas juga mengenai giveaway dan seterusnya ya. Kita bahas mengenai freelancer dulu deh. UMKM malah belum. Gimana? Misalnya orang ngantor, dia kerja atau mungkin ada perusahaan, di luaran dia freelance juga. Kayak gue gini lah persis. Nah, itu gimana? Tetap kena pajaknya kah? Cara ngaturnya berbeda kah dari yang sebelumnya tadi kita dijelasin? lihat dulu breakdown sumber penghasilannya ya. Kalau Bang Dery kan pasti sebagai direktur ya gaji udah nggak tahu tuh berapa tuh. Amin ya Rob. Terus. Nah, ini dari pekerjaan tetap Bang. Pekerjaan tetap yang perlu kita perhatikan adalah nanti ini akan dapat bukti potong A1 ini. Bukti potong A1. Kemudian freelance. Freelance ini juga dia kan dapat bukti potong bisa banyak ya Bang ya. Oke. Nah, ini juga dikumpulin gitu loh. Dikumpulin, bukti potong dikumpulin. Nah, nanti semua itu dimasukin di SPT. Kalau lupa dikumpulin? Atau mungkin baru tahu edukasinya? Nah, itu nanti bisa pembetulan. Gimana tuh maksudnya? Lapor aja dulu, nanti berjalannya waktu baru dapat bukti potongnya yang misalnya dari freelance. Ini bukti potong fungsinya mengurangi pajak ya, sebagai kredit pajak. Misalnya ketemu 5 juta, kemudian Bang Dery punya bukti potong yang bukti potongnya total 4 juta lah. Nah, ini dikurangin nanti. Jadi bayar 5 kurangi 4 juta, 1 juta aja. Nah, dibandingin misalnya bukti potong ini enggak terkolek, bayar 5 juta nih. Oh, oke. Jadi penting masyarakat atau freelancer ini ngumpulin bukti potong untuk jadi pengurangnya itu nanti. Kalau nggak ngumpulin? Ya dia nggak bisa klaim kredit pajaknya itu, pengurang itu. Waduh. Kan kadang ada yang udah pusing ya udahlah bayar aja, nggak mau. Itu gue tuh kayak gitu mulu tuh. Nah, kendalanya tuh. Bisa pakai jasa. Dia mau jualan malu-malu. Mas Jowo. Jualan aja. Ya itu bisa pakai saya. Jangan nunduk dong, tegas. Oh, pakai gue bro. Nah, Gitu. ini yang tampil di media nih. Oh gitu. Ya. Gue lihat kemarin postingannya. Malu-malu. Nah, ada juga peraturan baru dari pemerintah yang UMKM. Yeah. Buat UMKM yang pendapatannya omsetnya 500 juta ke bawah UMKM itu nggak kena pajak sekarang. 500 juta ke bawah omset per tahun ya ini Bang, bukan per bulan. Iya. Per tahun 500 juta. Tadinya kan dari 0 rupiah sampai 4,8 miliar kan sudah kena tuh. Sekarang 500 juta sampai 4,8 miliar baru kena 0,5%. Misal 500 juta lebih 5 juta misalnya ya. 505 juta. Yang kena pajak 5 jutanya kali 0,5%. Oke, ini menarik nih kita bahas nih. Misalnya pendapatan gua 500 juta pas. Misal. Atau 499 deh. Omset UMKM dan gua nggak kena pajak dong. Nggak kena potong ya. Oke. Kalau lebih dari itu 500 sampai 4,8 miliar baru kena yang PPh 0,5. 0,5%. Iya benar kan? 0,5%. Kalau pendapatan gua 520 juta. Yang kena 20 jutanya. 20 jutanya kali 0,5%. Kelihatan gitu bro. 20 jutanya kali 0,5%. Oh, jadi 500-nya enggak dong? Enggak, iya.
Karena memang prakelipatannya di atas angka 500 juta yang udah ditetapkan. Kalau 500 juta ke bawah berarti dia nggak kena pajak. Iya. Oh, gitu. 550, 600 itu berarti 100 jutanya kena pajak. 100 jutanya kena pajak. 700, 200 jutanya. 200 jutanya, bukan 600-nya, bukan 700-nya. Itu peraturan terbaru dari pemerintah untuk memfasilitasi UMKM kayak gitu. Alasannya apa? Boleh gue tebak Kak? Kan kalau dari 0 rupiah sampai 4,8 miliar kena pajak 0,5%, artinya kan mungkin dia merasa beban ya. Omset baru 10 juta udah kena tuh. Omset baru 20 juta udah kena tuh gitu kan. Nah, namun kalau dibikin peraturan pemerintah yang baru, 500 juta ke atas baru kena, berarti dia lebih semangat lagi, lebih gencar lagi jualan sehingga bisa membantu potensi untuk perekonomian negara. Dari segi UMKM. Oke. Hanya itu alasannya. Ya, salah satu alasannya kan itu. Yang kedua kan kita kan itu kan peraturan tahun diterbitkannya waktu Covid, Bang. Nah, bayangin aja kan waktu Covid susahnya kayak gitu kan. Perekonomian susahnya kayak gitu. Masih dikenakin pajak lagi, masih UMKM, dia sehari laku aja udah alhamdulillah kan. UMKM itu masih dikenakan pajak kan berat kan buat mereka. Nah, itu programnya ya buat membantu buat tetap berjalan. Sampai sekarang masih aktif itu. 500 juta itu. Loh, kalau udah nggak Covid lagi nih? Udah nggak balik COVID. lagi dong? Alhamdulillah masih berlaku sih. Masih berlaku. Karena ikut sudah terbit itu kan, jadi terus karena dia levelnya kan di undang-undang kan ya, dia sudah undang-undang HPP itu mensyaratkan sekarang yang PPH UMKM berhak atas 500 juta. Ini kayak PTKP gitu, Bang. Oh iya. Tahu ya PTKP ya? Iya. Penghasilan tidak kena pajak. Iya. Jadi kalau di atas itu baru kena. Cuma kan pertanyaan gue, kalau memang udah betul-betul udah nggak ada Covid lagi, itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya terlepas dari Covid, nanti ini akan berlaku ke aturannya itu gini, Bang. Jadi UMKM ini yang perlu kita perhatikan adalah jangka waktu ya. Jangka waktu penggunaan PPh final UMKM untuk orang pribadi itu 7 tahun ya. Ketika sudah lewat dari 7 tahun, ya dia nggak bisa pakai UMKM ini. Dia pakai meskipun revenue-nya atau omsetnya nggak gede-gede. Betul. Dia bisa pakai tarif umum. Nah, untuk yang badan kayak PT, dia itu 3 tahun. Kemudian CV firma ini 4 tahun. Sama PT perorangan nih bisa pakai 4 tahun. Kemudian kalau misalnya sudah misalnya tahun ini 4M, tahun depan 5M. Nah, tahun depannya lagi ini sudah nggak bisa UMKM, dia tarif umum gitu. Oke. Meskipun jangka waktunya belum terpenuhi. Oh iya. Wah, kayak gini harus melek banget ya. Melek karena kita di pajak itu muda sebenarnya tidak mengajak orang untuk ayo bayar pajak rame-rame, bukan. Tapi kita mengajak orang itu untuk melek pajak. Karena dengan melek pajak, otomatis kita itu akan bayar pajak yang sesuai. Membayar pajak dengan strategi tadi ya. Tax planning. Jadi kita mitigasi resiko yang akan ada dan sebagainya. Jadi salah sangkanya orang-orang ini kan pajak itu mudah mendukung kayak DJP. Ya, makanya komen-komennya rame itu. Gimana kemarin ini pemukulan kayak gitu. Padahal kita ini di konsultannya, Bang, bukan di pemungutnya ya, gitu. Nih harus difahamin juga buat teman-teman ya. Teman-teman pajak itu mudah gitu, Haris Adi dan juga para netizen yang terhormat yang komen-komen gara-gara ada akun namanya pajak, otomatis sudah menjadi bagian dari pemungut misalnya. Oke? Terlepas dari memang itu negara yang memang harus kita patuhi dengan adanya pajak gitu kan, kita harus taat dan seterusnya. Tapi maksudnya gini guys, yang beliau-beliau ini hadir dikasih solusi mungkin untuk edukasi teman-teman semua, biar kita ini benar-benar harus paham. Malah jadi masalah adalah ketika kita kayak kelebihan bayarnya atau mungkin kita nggak urus sehingga mungkin denda atau mungkin dinikmati negara tapi mungkin yang bukan semestinya. Iya, kayak begitu gitu kan. Nah, sehingga kan ya tepat aja. Justru malah ini lagi bantuin elu, Paul. Emang orang kadang suka emosian, ya kan. Jadi maksudnya
kayak begitu kita dibantu. Kita harus tahu biar lu juga nggak jadinya nggak sesuai dengan apa yang lu setor gitu loh. Pengennya tepat-tepat aja, ini ngakalin gitu loh maksudnya. Oke, berarti ya boleh-boleh aja sih sebenarnya ngakalin, apalagi kan pajak itu hukumnya apa? Nah itu kayaknya kompetensinya Ustadz gitu. Oh gitu ya. Haris mau berfatwa enggak? Pungutan loh itu. Sebenarnya ada cerita Bang, Ana nggak ke fatwanya ya sebenarnya. Masya Allah, fadl ya akhi. Jadi kan Ana bergerak di bidang pajak ini ya sudah berapa tahun ya. Kemudian singkat cerita ini merasa galau Bang. Ini pajak ini sebenarnya benar apa enggak gitu ya, syar'i apa enggak gitu. Nah akhirnya boleh apa enggak gitu. Galau karena nggak ada ilmunya. Nanya deh sama Ustadz yang kompeten. Ustadz siapa? Ustadz Erwandi. Oke. Nanya kan ya. Ya intinya adalah sebagai konsultan pajak ini aman gitu loh. Masalah nanti fatwanya pajak atau haram atau enggak, Bang Dedi bisa tanya sendiri lah. Jadi kalau konsultan pajak aman. Kenapa? Karena justru ngakalin. Ngakalin keharaman jadi halal. Bukan Bang, bukan. Bukan. Kan membantu masyarakat supaya nggak kena denda. Nah ini istilahnya kayak yang bela masyarakat gitu Bang. Masya Allah. Iya kebayang. Iya. Harusnya kan mungkin gara-gara nggak kena denda, nggak kena yang bukan haknya dan seterusnya itu kan masuk ke nilai keharaman, maksudnya gitu kan? Enggak, gue nanya, bener nggak? Ya kalau kita misalnya nggak bayar pajak nih Bang ya, walaupun fatwanya itu ya. Itu apa? Jenengan malu-malu. Kulo tunggu. Bukan jenengan malu-malu. Bukan malu-malu, lebih ke nggak berani Mas ya. Iya. Biar yang berkompeten yang menjawab. Oke. Apa tadi ya? Meskipun fatwanya kayak gitu. Nah kalau kita nggak bayar pajak nih, kita akan kemudorotannya itu makin besar Bang. Sanksi. Nah jadi sebagai wajib pajak yang cerdas ya kita melek pajak. Oke. Itu solusinya. Soalnya paksaan. Pajak ini kan memaksa sifatnya. Paksaan dari pemerintah. Mau nggak mau kalau udah penghasilan kena pajak harus bayar gitu kan Bang. Betul, tapi bukan berarti ini kalau datang dari pemerintah terus tiba-tiba sifatnya paksaan meskipun gitu ya. Kita berontak-berontak aja, bukan. Memang kita taat dengan adanya pajak yang memang diminta sama pemerintah. Iya. Kita kan meskipun hartamu dirampas, ya udah kasih gitu. Kenapa sih? Ya benar kan? Iya bahasanya kan. Iya benar kan? Ini kan meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, samina watona taat ke pemerintah. Begitu, taat sama pemerintah. Nah jadi meskipun hartamu dirampas, pajak kan? Ya udah. Nah cuma kita tahu porsi bagian-bagian mana yang sekiranya wajib kita setor. Ya gimana gue ngomong ya? Akalin positif kali ya. Kan ini kan hal-hal yang memang keharaman kan. Iya, jadi maksudnya teman-teman konsultan membantu agar tidak melebar keharamannya gitulah. Gitu sih bro. Tenang ya, aman ya. Aman ya, aman insyaallah. Selama bisa tiket aman. Jangan dong, ini edukasi. Oh iya edukasi. Bro, edukasi masa dikat sih. Kalau urusan ngekat, biasanya apakah orang-orang yang memang bablas, contoh giveaway gede-gedean. Nah itu mungkin kita lihat nih bisa di-cut nggak tuh bagian-bagian ke hartanya, uangnya dan seterusnya. Nah ini pas banget kita bahas nih. Jangan-jangan ada juga yang bilang giveaway 500 juta, 10 juta, tapi ternyata zong, nggak ada uangnya. Nah, itu kan satu. Atau mungkin yang kedua, bagi-bagi duit itu dikenakan pajak apa enggak? Sesuai dari nominal yang dibagikan apa enggak? Nah itu tuh. Kalau giveaway menurut lu gimana? Giveaway itu kan kalau di perpajakan itu kayak hadiah kan ya. Oke. Nah di perpajakan dia sudah mengatur tentang hadiah. Nah giveaway ini lebih kayak hadiah undian ya sebenarnya ya. Berarti nggak kena pajak? Kena 25%. Dipotong oleh penyelenggara giveaway. Dipotong oleh makanya penyelenggara. Pajak ditanggung pemenang gitu loh. Ya, itu kasih contohnya. Iya itu tuh istilah kasih pajak. Kasih solusi mau giveaway apa misalnya. Oh ya kita co-host kemarin. Kita buka kemarin kasih solusi mencari co-host. Hadiahnya berapa, Dim? 17,5 juta rupiah. Belum dipotong pajak.
Nggak usah dibahas dulu deh. Dibahas dulu. Nanti didatengin nih. Disuratin ya minimal ya. Seru juga kali ya kalau bisa di-cut ya. Tadi gue orang yang gak pengen di-cut gitu ya. Ya 17,5 juta rupiah. Oke. Iya. Tadi kan lu bilang katanya pajak ditanggung pemenang. Iya. Mendingan begitu. Kalau kita nggak bilang begitu berarti pajak ditanggung penyelenggara. Nah kalau belum ngomong gitu ya pajaknya ditanggung oleh penyelenggara. Jadi 17,5 tadi dikali. Gua nggak bilang apa-apa ya. Gua nggak lagi bilang gua udah ngomong pajak ditanggung pemenang apa enggak. Jadi kita ngalir dulu aja ngobrol. Iya. Ngalir dulu aja. Gua pengen tahu dulu coba. Berapa tadi? 17,5 juta kali 25%. 17.500 kali 25%. Berapa? Banyak ya kayaknya. 4 juta. Nah, berarti si Tuan A ini terima duitnya seharusnya 17,5 kurangin itu. Iya, ngerti. Cuma kan kalau buat bukan terlanjur juga sih. Kita paham istilah. Kita kan suka ikutan kuis juga zaman dulu kan. Pajak ditanggung pemenang, Bang Komeng. Ya kan, pajak ditanggung pemenang gitu misalnya. Paham gitu. Cuma kan kalau di sini kan pajak ditanggung pemenang, kayak nggak asik gitu. Ya dipotong gitu kan. Kan kalau marketing kan gimmick marketing kan, wah aku full, aku nggak dipotong loh gitu kan. Tapi resikonya ada strategi di gross up Bang. Jadi naik angka 17-nya naik. Kebayang, cuma kan narasi marketingnya kan pajak ditanggung pemenang. Ujung-ujungnya. Mau dinaikin sampai 90 juta juga bisa. Cuma pajak ditanggung pemenang. Kalau udah terlanjur gimana? Bisa nggak pakai pura-pura aku lupa gitu, terlanjur nggak potong? Iya udah lewat gitu misalnya. Ini gue nggak lagi ceritain kasus gue ya. Pengalaman pribadi nih. Enggak, kata siapa? Bro, ntar orang pajak dateng bro. Siap-siap surat cinta ini. Enggak dong, kan gue nggak lagi ceritain siapa-siapa. Contoh kasus. Surat cinta kan gampang, tinggal pajak itu mudah. Wih, bener dia kali nih. Lo yang bayarin? Apa? 4,3 aja. Nah ini 4,3 gimana urusannya nih? Ya mau nggak mau disetor Bang itu Bang. Kalau si penyelenggara belum statement apa-apa, bener dong? Iya. Tapi kalau penyelenggara udah pernah nge-state pajak ditanggung pemenang gitu misalnya. Ya sebenarnya keadaannya apapun menjadi kewajiban penyelenggara ini motong Bang. Karena kita melihat adalah objeknya. Oke. Bukan statementnya. Oh oke. Oh ngerti gue. Objeknya adalah hadiah undian. Mau kondisinya gimana aja ini harus dipotong. Oh oke. Pemenang kita yang kemarin rumahnya masih di tempat yang sama. Oh gitu. Udah akad lagi. Tapi hadiah kan. Tagih aja kali. Kirimin pakai gosen. Ya mungkin perlu mengetahui itu sih Bang. Ada kenapa Dirjen Pajak ini tahu kita belum lapor penghasilan. Nah, monggo Aki. Udah takut. Kenapa ya? Iya. Kenapa Dirjen Pajak tahu kita belum lapor penghasilan? Padahal SPT ini kan semua penghasilan, mau dia penghasilan dari mana aja ini masuk. Harta juga dan utang harus masuk semua. Nah, jadi tuh? Yang perlu kita perlu melek pajak itu gini ya Bang ya. Dirjen Pajak itu kenapa sih bisa tahu penghasilan kita belum dilapor? Salah satu caranya adalah dengan metode penghasilan ini sama dengan konsumsi dan tambahan harta. Misalnya kita langsung contoh kasus saja biar gampang. Mantap. Di sini ada Bang Dery yang bukan anak pejabat punya Rubicon. 1M ya. Nah kemudian konsumsi 300 juta untuk biaya hidup ya. Oke. Nah kemudian punya konsumsinya 500 saja. Jadi konsumsi dan Rubicon ini 1,5 ya totalnya ya. Kemudian penghasilan ternyata cuma 500 juta. Match nggak ini datanya? Enggak lah. Berarti ada sisi 1M ya? Iyalah. 1M ini dianggap penghasilan. Tapi kita bisa jelaskan, bisa jadi Bang Dery ini dapat dari orang tua nih, hibah nggak kena pajak. Ini strategi Bang. Oh jadi, bilangnya begitu ya? Jadi jangan langsung takut. Tapi kita ya panggil pajak itu mudah lah untuk menganalisis ini kasusnya gimana. Nah baru kita lihat ada celah. Ayo. Oh gitu. Biar nggak kena si kena apa ya si 1 miliar tadi kan ada gap tuh. Ada margin lah istilahnya. Bayangin aja 1 miliar itu dikaliin 30%. 30% ya. 300 juta. Nah
Mantap kan? Mantap juga. Mending 300 juta buat biaya operasi yang pernah digebukin anak orang. Iya kan, maksudnya bantu orang kan? Oh, iya, bantu orang, sedekahin ya, dapat sedekahin ya. Yang pernah digebukin siapa nih? Woi, korban nih, kasihan nih, dianiaya nih. Dia bayar gitu kan. Mending buat itu. Dan buat itu. Tapi jadi pertanyaan malah kalau yang nganiaya yang mau ngasih itu sendiri yang bingung tuh. Oke, jadi pokoknya semuanya kalau memang teman-teman yang nggak tahu gimana cara ngaturnya, strateginya, karena nggak main-main guys. Ini sesuatu yang sifatnya mungkin ya harus diatur, sehingga kita harus tahu setor pajaknya sesuai dengan apa yang memang ditetapkan. Bener dong? Iya benar. Enggak sesuai, bukan berarti yang jadinya serampangan. Ya solusinya sih sebenarnya gue bisa kasih solusi kepada teman-teman semua, yaitu dibikin mudah aja. Karena memang pajak itu mudah. Nah, untuk informasi lebih lanjut mungkin lo bisa kasih tahu ke teman-teman semua ya gimana cara kerja kalian semua di pajak itu mudah gitu kan, Bapak CEO, Bapak COO gitu kan. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik atau mungkin testimoni dari orang-orang yang pernah gunain jasa kalian, itu seperti apa bro? Coba ceritain dong. Biar orang-orang jadi makin pengen tahu lebih dalam mengenai PIM ini, pajak itu mudah. Kita kan konsultan pajak ya. Nah, skema kerjanya ya ada orang nanya nih, kita identifikasi dulu kasusnya. Ada yang nanya udah kena denda ini itu, ya kita tetap mencari peluang apa nih yang bisa kita upayakan. Nah, yang umumnya kan adalah pelaporan pajak ya, menghitung pelaporan pajak. Nah, ini daripada wajib pajak ini hitung sendiri kan pusing ya. Nah, itu kita ada tim di situ, kita menghitungkan, melaporkan dan memberikan konsultasi, ataupun jika mau ikut pelatihan, kita juga ada pelatihan gitu untuk UMKM untuk ke depan ini ada. Oke, biasanya apa? Kenapa harus ikutan pelatihan buat ngelek pajak apa segala macam? Untuk pelatihan ke depan ini kan tentang UMKM ya. Minimal wajib pajak UMKM ini terbayang nih, melek pajak tentang UMKM apa aja nih. Nah, di situ kita juga bahas strategi yang lain. Ini kan baru kulit-kulitnya aja. Asik, gitu. Mantap. Nah, strategi yang mantap nih. Bisa memaksimalkan beban pajak gitu. Jadi buat teman-teman mengurangi beban pajak secara maksimal. Betul. Jadi buat teman-teman misalnya sekarang UMKM ya khawatir nanti kena beban pajak yang drastis, signifikan. Nggak mau dong. Nah, makanya lo harus tahu. Lo harus ngakalin, lo harus strategi dengan cara yang halal. Nah, cuma kalau memang lo bukan orang pajak, lo bukan konsultan pajak, serahin sama ahlinya. Nah, mereka ini bisa membantu teman-teman semua sehingga juga sehat perusahaannya, secara cash flow dan seterusnya, begitu bukan? Ya betul. Jadi ada perusahaan yang dia setelah nyelesain urusan pajaknya ini, dia grow-nya cepet banget. Nah, iyalah. Soalnya kita nggak tahu tiba-tiba ada uang-uang yang keluar, tapi sementara itu bukan memang uang yang harus dikeluarkan gitu loh. Nah, itu kan keganggu. Yang tadinya mungkin kita punya cash di perusahaan karena cash is king kan. Tadinya harusnya potensi surplus nih perusahaannya, tapi bisa jadi defisit gara-gara banyak keluar atau mungkin dirasa banyak OPEX yang dikeluarkan dan seterusnya. Nah, itu kan jadi masalah. Sama pusing mikirin pajak bang, karena kan bisnis itu butuh fokus ya. Ketika sudah kena surat ini itu jadi nggak fokus. Oh enggak sih, gue pun aja pasti pakai konsultan pajak kayak gini-gini. Sama ini bang, buat UMKM yang mungkin bingung masalah pajak perpajakan, kita selama ini konsultasi gratis di pajak itu mudah. Jadi iya, selama kita mampu ya bang ya. Selama kita mampu maksudnya ya enggak. Kalau selama ini kan paling puluhan ratusan orang yang nge-DM masih bisa kita bahas. Tapi kalau mungkin habis gini ribuan ya. Ya pokoknya selama kita mampu, kita ini ngadain konsultasi gratis. Langsung ke linknya pajak itu mudah itu aja. Coba buka dong. Udah berapa ribu. Jadi kita udah lakukan free konsultasi ini dari 2017 bang. Untuk bantu UMKM. Semoga Allah balas kebaikan kalian ya. Masya Allah. 28.900 nggak heran teman-teman ya menjadi loyalisnya pajak itu mudah. Kenapa? Karena ternyata mereka berdua sering membantu UMKM dari tahun 2017 sampai sekarang. Free mah. Free bang. Ya, jadi buat teman-teman, yuk UMKM nih, mumpung ada peluang nih. Ayo dong, langsung tanyakan aja nih, monggo. Caranya gimana? Langsung klik link yang ada di bio-nya ya. Langsung ke admin 1 atau 2. Nanti cerita aja masalahnya apa. Nanti kita bantu konsultasi. Paling gratis. Banyak apa? Paling banyak masalahnya? Masalah UMKM ya paling banyak itu. Paling banyak. Iya, jadi dulu bahkan ada orang sampai nangis-nangis bang. Oke. Urusan pajak ini kan dulu kita mikirnya kan ngeri ya. Kalau kita ingat pajak kita ngeri. Kalau sekarang kita ingat pajak, kita ingat Rubicon bang.
Jadi saking ketakutannya itu sampai nangis ya. Bahkan ada ya di berita ada yang menusuk otoritas pajak ya karena dia sudah ketakutan gitu. Gayus apa kabar ya? Ya kabar baik mungkin ya Bang. Kenapa lu yang jawab? Ya. Oke, ada admin 1 sama admin 2. Nah ini dua-duanya ini bisa diklik kalau ngerasa bingung masalah perpajakannya khusus UMKM Bang ya. Jadi kita emang bantu orang-orang UMKM ini biar kita bantu ngelancarin lah masalah pajaknya. Itu lewat apa? WhatsApp itu konsultasinya? Iya langsung lewat WhatsApp Bang. Oh iya? Iya. Oke, nggak mau di lu DM juga banyak sih. Iya, nggak mau lu mungkin dalam satu wadah. Satu wadah aja ntar lu tanyain di dalam Zoom gitu misalnya. Nggak capek satu-satu, Bro. Satu-satu Bang, soalnya masalahnya orang ini kan beda-beda ya. Jadi kita harus cerita usahanya kena apa, dan ini waktunya kayak gini kayak gitu sih biasanya. Dan juga konfidensial ya kalau UMKM kan. Kan nggak bisa semudah itu kan. Iya pendapatan gua kemarin 4 miliar nih. Kan gimana gitu, apalagi tau kompetitornya kan. Oh lo omsetnya segitu, masih di bawah gue tuh gitu. Iya, jadi harus emang private sih Bang. Oke. Boleh langsung aja klik aja teman-teman di link tree-nya ya. Ya pajak itu mudah, ada admin 1, admin 2, langsung ke WhatsApp, itu nomor kalian juga. Iya, jadi nomor kita, jadi langsung kita balesi sebisa kita. Kalau pengen ikutan workshopnya di mana? Workshopnya ada juga tuh. Tuh webinar tips and trick pajak UMKM. Bisa juga di situ. Berapa harganya bro? Klik coba deh. Ini masuk landing page ya. Coba dong klik dong. Coba klik. Set. Oke. Ada di web atau landing page? Bang. Oh ini Google Form. Iya. Murah amat 200.000. Iya. Ya kan bantu UMKM ya. Bro, menyelesaikan masalah mereka dengan perpajakan sehingga mereka juga bisa dapatnya cuan lebih gede lagi gara-gara mungkin ada satu fenomenal yang dia nggak tahu cara menyelesaikannya. Bayangin bro, itu kan masih 200.000. 200.000 masalah udah selesai, potensi si UMKM dapetin 4,8 miliar. Come on man. Gak apa-apa bang, karena rezeki itu udah diatur 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Tadi melo juga ya. Dari tadi paling tajam dia nih. Dikit-dikit Rubicon, dikit-dikit. Sekarang bahasa akidah, masya Allah deh, masya Allah. Ada di sini semua Google Form. Total udah berapa yang ikutan? Total sejauh ini? Barusan dibuka kemarin Mas. Barusan kemarin ini. Jadi berapa? Belum ngecek lagi. Belum ngecek barusan kemarin ini Bang. Udah ratusan kali. Abis ini ribuan nih. Siap kalau gitu. Ada lagi mungkin selain webinar? Lagi bikin apa? Konsultasi aja ya? Konsultasi, jasa sama webinar aja sih Pak. Red card? Red cardnya tergantung. Kalau konsultasi itu negosiasi sih Bang. Boleh lah berarti bisa diatur ya? Boleh. Enggak 2 digit kan? Wah, enggak. Enggak. Mantep. Ada mau tambahin bro? Kenapa? Buat teman-teman ada mau tambahin buat teman-teman UMKM? Teman-teman UMKM ya itu tadi sih Bang, udah yang tadi yang konsultasi gratis. Kalau bingung pokoknya kalau kesusahan pusing masalah pajak kan emang memusingkan kan. Yeah. Langsung DM aja, insya Allah kalau kita sanggup kita balesi semuanya. Selama ini sih masih sanggup. Suka banget emang kayaknya dia. Syukran bro, jazakallah khair ya. Ingat pajak itu mudah. Tapi lu kenal nggak sama Dandi? Enggak kenal. Bapaknya? Enggak, bapaknya enggak perlu kenal, udah terkenal. Kita kasih solusi.